Ini badan. Ini kan posisi kayak gini nih. Yang apa namanya? Yang kedua nih. Nah, posisi kayak gini. Nah, dimasukin ke sini nih. Pret. Dalam ke sini nih. Ini pala keplak. Salah. Yang kedua di sini kan agak miring gini. Rambutnya masih badung, Mas. Kalau fokus. Kalau misalkan yang meninggal laki-laki, maka takbir yang ketiga bacanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, itu kalau misalkan laki-laki. Kalau perempuan bacanya Allahumma. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal bi ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam acara ngopi bersama pada malam hari ini. Jadi acara setiap malam Rabu ini adalah acara ngopi bareng. Acara ngopi, tapi belum ada kopinya. Nggak ada kopi. Ada yang request tadi, Mas. Gak usah manis-manis ya. Nah, jadi ngopi pada malam hari ini yang mudah-mudahan ketika kita pulang dari acara ngopi bersama, kita mendapatkan suatu ilmu, sedikit ilmu yang bermanfaat sehingga kita dapat dipergunakan di kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum untuk membahas tentang pasal yang selanjutnya, pada malam hari ini sebenarnya pasal-pasal yang tentang menjelaskan tentang sholat, tentang air, semuanya sudah beres semua. Jadi sebelum untuk melanjut ke pasal yang selanjutnya, apakah daripada para bapak-bapak walaupun sekalian ada sesuatu yang kurang jelas ketika membahas tentang air ataupun membahas tentang sholat, ada sesuatu pertanyaan yang masih belum jelas? Turun. Jadi kalau misalkan ada yang belum jelas, nanti dipertanyakannya ketika terakhir, tidak masalah, setelah membahas pada malam hari ini. Jadi pasal yang sekarang akan menjelaskan tentang fima yuta'allaqu bil maiti min ghuslihi wa taqinihi wa sholati alaihi wa dafnihi. Jadi pasal sekarang akan menjelaskan tentang yang namanya wa yalzamu fil maiti, wajibnya kepada mayit. Jadi ini sebenarnya pasal sekarang adalah salah satu pasal yang dimana pekerjaan Mang Ai akan tergeser. Soalnya akan membahas tentang mayit, harus bisa kita. Jadi mengurus mayit, memandikan mayit, mengafani mayit, dan mensolati mayit. Kalau lebih serunya mah ada kain putihnya nih, ada yang untuk prakteknya. Ketika nanti dikafani, gimana cara mengafani mayit. Nah, apa sih yang diwajibkan untuk kepada mayit tersebut, yaitu arba'atu asya'a. Jadi yang diwajibkan mayit tersebut yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ghuslah, memandikan mayit. Yang pertama yaitu memandikan mayit. Ketika ada satu orang yang meninggal, maka dia wajib dimandikan. Misalkan ada salah satu tetangga kita, saudara kita, kerabat kita, ataupun siapa saja yang meninggal, tetapi orang tersebut adalah orang Islam,
maka orang tersebut diwajibkan atau wajib untuk dimandikan. Nah itu jadi wajib untuk dimandikan. Gimana sih tata cara untuk memandikan mayit tersebut? Nah ini nih, jadi kalau misalkan kita seorang anak ataupun orang tua takut nanti bagi ada keluarga kita ataupun orang tua kita ataupun anak kita yang meninggal, maka kita tahu dengan tata cara gimana caranya memandikan mayit tersebut. Jadi caranya yuksalul mayyitu witron wa yakunu fi awalihi ghuslihi sidrun. Jadi pertama untuk memandikan mayit tersebut yaitu syaratnya meratakan air di badan si mayit tersebut. Jadi memandikan mayit sebor, nggak langsung diguyur kayak mandiin ayam palanya nanti. Jadi memandikan mayit itu pelan-pelan. Kalau bisa di tangan itu dicuci pakai tangan, gayungnya tersebut ditaruh di tangan, pakai tangan ditadahin tuh, diginiin pakai tangan. Karena apa? Karena mayit tersebut masih merasakan, yang katanya ada satu riwayat mayit tersebut masih sedikit merasakan apabila yang memandikannya kasar, nanti kerasa sakitnya. Nah, jadi harus pelan-pelan, harus dialusin. Nah, pertama yaitu meratakan mayit tersebut menggunakan air. Udah dibersihin, misalkan udah diratain mayit tersebut menggunakan air, maka yang kedua harus menggunakan daun bidara. Kalau misalkan suruh nyari daun bidara agak sulit kayaknya ya sekarang tuh. Lebih bagusnya itu menggunakan daun bidara, dalam arti harus disabunin pakai sabun Lifebuoy, sunlight jangan terlalu kinclong nanti. Kalau pakai sunlight mah kinclong. Menggunakan sabun apa aja yang wangi disabuni. Terus dari bolongan kuping, hidung, mulut, semuanya harus dibersihkan. Lempit-lempitan, kayak misalkan lempitan tangan di sini digosok menggunakan sabun, dengkul digosok. Pokoknya yang ada satu lempitan daripada badan mayit tersebut harus digosok. Jangan digosoknya kuat, jangan terlalu ser, digosok dikuat-kuatin, tapi pelan-pelan aja. Kalau kuat melecet nanti yang ada, kasihan mayitnya. Pelan-pelan, pokoknya yang ada lempitan kuping, tuh kan kuping ada lempitannya. Nah, jadi digosok, dielap. Sisa-sisa bolongan hidung, kuping, mulut, semuanya pokoknya bolongan aja itu dibersihkan. Nah, itu adalah tata cara memandikan mayit. Yang sebenarnya mayit tersebut kasihan kalau misalkan orang yang nggak ngerti tata cara memandikan mayit, nanti kasihan di mayitnya. Tuh, hati-hati. Nah, jadi yang pertama yaitu memandikan mayit. Tuh, kalau misalkan ada orang yang meninggal, maka hal yang pertama harus diwajibkan kepada kita yaitu memandikan, terkecuali wa illam yu'lam bil maiti. Jadi terkecuali wa amal maitul kafiru fasholatu alaihi haramun. Jadi kalau misalkan yang mati tersebut ataupun yang meninggal tersebut adalah orang kafir ataupun kafir harbi, maka memandikan mayit tersebut kita sebagai orang Islam maka hukumnya haram, nggak boleh. Jadi kalau misalkan kita memandikan kafir harbi ataupun bahasa ininya mah non muslim, kepanjangan non muslim. Jadi apabila kita memandikan non muslim ataupun kafir harbi, maka kita hukumnya haram, nggak boleh memandikan kafir harbi. Nah, nggak boleh memandikan. Terus gimana kalau misalkan orang yang mati syahid, apakah diwajibkan untuk dimandikan? Maka orang yang mati syahid tersebut tidak diwajibkan
dimandikan, karena ada dua orang yang tidak diwajibkan dimandikan. Misalkan yang pertama yaitu adalah as-syahidu, orang yang mati syahid. Tuh. Jadi orang yang mati syahid itu tidak diwajibkan dimandikan. Kayak misalkan ada dari sini, misalkan si Adit ikut perang melawan orang-orang musyrik ataupun orang kafir Israel orang Yahudi, si Adit ditembak mati misalkan. Nah, Adit tersebut disebut dengan mati syahid. Maka ketika Adit mati tersebut tidak diwajibkan dimandikan. Oh, tidak wajib dimandikan, karena itu mau untuk tanda bukti lah, biar ada eksempel itu darahan tuh muncul tuh ditembak. Nah, itu yang pertama. Jadi yang tidak wajib dimandikan yang pertama adalah orang yang mati syahid. Yang kedua, waskitul ladzi lam yastahil nasarikhon, anak bayi yang meninggal ketika di dalam kandungan, yang belum ngejerit-jerit sama sekali. Misalkan dalam keadaan mati, maka misalkan bayi tersebut sudah meninggal di dalam perut, keluarlah sudah dalam keadaan meninggal, maka bayi tersebut tidak wajib dimandikan tuh. Ataupun bayi yang baru keluar cepat ngecoek nangis tuh langsung meninggal, maka itu tidak wajib dimandikan. Takutnya kita punya anak nanti kaget, misalkan ting-bating, misalkan jangan sampai takutnya ada tetangga kita yang memiliki anak pengen dimandiin sama orang, dimandiin aja kasihan. Karena ketika anak bayi yang meninggal di dalam kandungan itu kulitnya masih terlalu halus, lembek, takut dimandiin bonyok nanti takutnya. Nah, jadi itu tidak wajib dimandikan. Nah, jadi yang pertama yaitu orang yang mati syahid, yang kedua yaitu bayi yang meninggal di dalam kandungan. Kalau misalkan di dalam kitab yang lain seperti kitab Matan Zubat, kayak di kitab Fathul Mu'in, ada lagi tambahannya yaitu orang yang kebakaran. Misalkan orang tersebut meninggalnya karena sebab kebakar badannya. Misalkan ada orang rumahnya kebakar, dia ikut kebakar meninggal. Nah, kalau misalkan di dalam kitab Matan Zubat tersebut itu tidak wajib dimandikan. Kasihan tuh, lecet semua tuh, lagi luka kebakar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terus orang yang kelelep, orang yang meninggal karena sebab kelelep. Ada orang misalkan lagi berenang, tiba-tiba nggak bisa berenangnya, dipaksa dalam, lompat aja kan, udah salto tuh, dikiranya pendek, udah salto segala gaya batu, lompat tuh dalam, nggak bisa berenang, dia hanya meninggal. Pas kelamaan meninggal, tiba-tiba ketahuannya ketika ngambang. Nah, maka orang yang meninggal karena sebab kelelep itu tidak wajib dimandikan karena bonyok. Tapi kalau misalkan baru nggak masalah. Iya, orang nggak bisa berenang dikira ini cetek, lompat aja gaya batu, tuh kan, tur aja orang berdalam. Mau nyewa bangga katanya. Nah, itu jadi yang kedua adalah orang meninggal karena sebab kelelep. Yang pertama orang yang meninggal sebab kebakaran, dia meninggal karena sebab dia kebakaran. Yang kedua orang yang kelelep. Yang ketiga orang yang sudah hancur badannya, seperti dalam arti tabrakan. Orang yang tabrakan tuh yang kadang ya ini palanya di mana kadang tuh. Jadi itu tidak wajib dimandikan. Jadi yang wajib dimandikan ya kita wajib dimandikan. Kalau ketika kita dalam keadaan sehat ataupun sakit, hanya pilek misalkan batuk doang, meninggal, maka kita wajib
dimandikan. Tuh, ingat orang-orang yang tidak wajib dimandikan tuh. Yang pertama orang yang mati syahid, yang kedua yaitu orang bayi, yang ketiga orang yang kelelep, yang keempat orang yang kebakaran, yang kelima yaitu orang yang badannya sudah hancur atau dalam arti orang tersebut kecelakaan ataupun apa. Nah itu tidak wajib dimandikan karena kasihan. Nah itu yang pertama yang wajib untuk mayit. Yang kedua yaitu takfinu, mengkafani mayit. Sudah beres dimandikan maka mayit tersebut wajib dikafani. Nah ini nih kalau misalkan ada kainnya belajar mengkafani mayit. Hah? Siapa nih siap? Nyari sarung tadi. Praktek dah, biar bisa. Seharusnya ini kalau misalkan agak biar ngeplos tahu harus praktek sebenarnya. Contohin dulu. Jadi mengkafani mayit. Nah, jadi mengkafani mayit itu menggunakan 3 kain putih ataupun disebutnya 3 kain kafan. Gimana caranya? Pakai sarung. Itu. Misalkan tisu bisa lah. Oke, tisu 3. Tata caranya sedikit. Nah, ini tisu. Nah, jadi apabila mayit tersebut adalah laki-laki, maka kain kafan tersebut yaitu ada 3 lapisan. Contoh pertama, ini lapisan pertama nih. Aduh iya ya, nggak kelihatan juga sih. Contohin dulu di praktek. Si Adi itu nggak ada kainnya sih. Kalau mau sanggup, gua ngasih tuh. Ini aja nih. Gua nggak pakai sana nih, kalau doang. Kacau ya. Jadi kain pertama tuh lurus, misalkan gini nih, lurus satu gini, satu gini. Ini kain pertama. Jadi sebelum ditaruh di kain itu harus ada yang namanya tali. Tali itu ada 5 tali untuk mengikat mayit. Nah, tali itu digelar dulu. Yang pertama untuk atas, untuk ini pocong, yang kedua leher, ya taruh aja dibatasi dulu. Yang atas pocong, terus leher, terus bagian perut, di bagian sini apa namanya? Pinggang dan paha, atau yang terakhir itu untuk bagian kaki. Jadi ada 5 tali sebelum kita taruh kain kafan tersebut. Nah, jadi ditaruh 5 dulu. Kayak jualan obat ini. Kayak jualan obat ini. Kayak debus. Nah, jadi itu 5 tali dulu tuh, dihamparin 5 tali tersebut. Pertama pocong, leher, badan, bagian bawah, sama kaki, pergelangan kaki. Nah, jadi 5. Sudah ada tali tersebut, baru kita taruh yang namanya kain tas. Apa namanya? Kain kafan. Nah, kain kafan. Yang pertama dilurusin, kain yang pertama dilurusin. Yang kain kedua itu agak miring setengah, agak nyerong. Jadi kayak gini bentuknya tuh. Nah, kayak gini ya bentuknya nih. Jadi ini kain pertama lurus. Kain pertama ini lurus gini, straight. Kain kedua agak miring gini. Tuh, agak nyerong. Agak dilebihin sedikit gini bentuknya tuh. Dan kain ketiga itu baru agak nyerong ke sini lagi. Nah, ini apabila mayitnya laki-laki, hanya ada 3. Kalau bencong ya bingung. 2 aja kalau bencong, sisanya gebukin. Oh, jadinya nanti kayak gini. Jadi yang pertama lurus, yang kedua agak miring ke kiri, yang ketiga agak miring ke kanan loh. Jadinya kayak gini bentuknya, lurus. Baru dilipat yang sini dulu nih. Jangan yang atasnya dulu, tapi bawah dulu. Ini tes ditutup. Yang kiri dulu ya Pak Ustaz ya? Hah? Langsung
dijerat enggak? Langsung ditali aja. Main tali nanti ya. Nah, jadi dimasukin ke sini dilipat. Terus yang kiri, habis yang kiri baru kanan. Pokoknya agak ditarik tuh. Jadi dilipat gini nih, biar badan tersebut kena semuanya. Ketutupan nih semua tuh, dimasukin, dilempit ke sini. Dilempit sini nih. Ini badan, misalkan. Ini badan. Ini kan posisi kayak gini nih. Yang apa namanya? Yang kedua nih. Nah, posisi kayak gini. Nah, dimasukin ke sini nih. Pret. Dalam ke sini nih. Ini pala keplak. Salah. Yang kedua di sini kan ada miring gini. Rambutnya masih badu, Mas. Kalau fokus udah pada fokus. Ini tadi kan agak miring serok sini, ditutup lagi, stres, ditutup. Nah, jadi kan yang kain terakhir itu adalah tengah-tengah. Jadi tinggal nutup semua itu, ditutup, beresin semuanya. Bungkus, sisain pala. Main gak ada kerjaan. Makanya ini main nih caranya nih. Jadi tutup beres sepatu. Tapi pokoknya kain tersebut cara naruhnya kayak gitu awalnya. Yang pertama ya tali, yang pertama tali 5 tali itu. Ini harus tahu biar kitanya ketika nanti ada yang di sini meninggal nggak nyuruh orang dulu nih, karena kan kita nyuruh orang jangan ke sana, kita nyuruh ke sana biar kita tahu. Nanti nggak tahu si Ubay jadi nggak apa-apa, baik lumayan baik, lumayan ayam kan sebungkus. Sama Farhan berdua nanti ini jobnya. Putus parah yang ngikat. Nah, jadi caranya yaitu yang pertama disediakan tali 5 tali itu terbuat dari sama aja tuh ya, dari kain putih tersebut, dari kain kapan. Dan caranya pertama yaitu lurusin kainnya. Jadi mainnya jangan ditaruh di atas dulu, jangan ditaruh di atas dulu, mainnya nanti. Jadi kain dulu, press, baru ini kain kedua agak diserongin ke kiri gini, tuh agak diserong ke kiri. Dalam arti nggak terlalu labas, yang penting bisa ada lebih lipetan, kayak gini bentuknya kayak gini. Dan yang kedua, yang ketiga kainnya yaitu agak ke sini, agak serong lagi ke kanan, jadinya numpuknya kayak gini. Baru kita dilipat semuanya tuh. Yang pertama kali dibungkus ini nih, sebelah kiri dulu dimasukin ke badan yang kanan. Nah, udah beres semua dibungkus, dipanggang. Dibungkus kan beres gini. Cara nalinya kan kadang orang nali itu dilurusin ke atas. Nanti ketika mayat tersebut dimiringin ke liang lahat, itu kebiasaan mau ngelepas talinya dicari dulu. Jadi pocong. Keliling nanti. Nah, jadi ketika biasa nalinya itu diikatnya di tengah-tengah. Diikatnya pas pocong itu diikatnya di tengah-tengah. Jadi ke tengah-tengah, kalau bisa di talinya dipinggirin ke arah kanan. Jadi ketika mayat itu dihadapkan liang lahat, mau dibuka itu tinggal narik karena kelihatan. Ini kalau misalkan yang lebih ini jelasnya harusnya pakai ada praktek yang kedua ada bahannya. Nanti aja malam Rabu depan aja kayaknya. Langsung. Nah, tetap. Tumbalnya harus yang agak kecil, jangan terlalu gede. Kalau Adi melabas dari sini. Harus belajar. Nanti pakai boneka ala, pakai sarung kita. Jadi biar ketika kita ini agak tahu bahwasanya gimana sih caranya untuk mengkafani mayit itu ilmu lumayan itu. Sekali itu 200.000 sorry. Kali 10 kan. Tapi doanya kebanyakan jelek sih, karena doanya tuh ngedoain orang meninggal gak dapet job. Parah mati lo. Dirinya mati ya. Nah, itu kalau misalkan laki, kalau misalkan perempuan beda lagi. Kalau perempuan
Kalau perempuan itu dia menggunakannya ke pertama yaitu 3 kain, yang keempat dan kelima ada 5. Yang pertama menggunakan komisun, sarung, menggunakan sarung dalam arti ya dipakainya di bawah, di bagian sini sampai sini harus ini sih. Terus yang kedua bagian imamah dari atas, kerudung ataupun dalam kerudung. Jadi udah 3 tadi tuh kalau perempuan, ditambahin 2 kain lagi tapi ukuran sarung dan jilbab. Nah jadi itu jadi 5, itu tinggal nambahin ke bawah doang tuh. Jadi agak di sini tengah-tengah sama atas, karena yang pertama lipatan bawah untuk sarung, lipatan kedua untuk jilbab. Nah gitu tata cara untuk mengkafani mayit. Dikasih wangian dulu, dikasih wangi-wangian, pakai minyak ini parfum, pakai parfum ataupun pakai kapur gitu. Minyak wangian untuk mayit itu tuh biasanya tuh pakai minyak apa, minyak telon apa, biar kayak bayi lagi. Baru dia misalkan itu tuh wangi-wangian, kapur barus apa yang bulat-bulat itu tuh, kapur barus. Nah, dikasih wangi-wangian, dikasih parfum. Jadi karena dia akan menghadap yang namanya zat yang menciptakan manusia tersebut, jadi harus digantengin. Bahkan kalau misalkan di daerah Serang itu masih menggunakan, kadang kalau misalkan orangnya bujangan itu didandanin kadang tuh, maksudnya dalam arti mukanya itu dibedakin. Terus kalau perempuan yang perawan itu didandanin, kadang masih ada kadang yang menggunakan adat tersebut karena dia ingin menghadap yang namanya sang pencipta. Harus jangan lepotan. Tapi kalau ilmunya Gus Dur bisaan, ilmunya almarhum Gus Dur, katanya kalau misalkan kamu tidak ingin ditanya ketika nanti di kuburan, maka kamu carilah kain kafan yang kotor. Cari kain kapan yang kotor biar dia tanya. Kalau misalkan malaikat mungkar nakir nanya, ini mah kain kapan yang kotor, ini mah udah lama kayaknya, jadi nggak ditanyain tuh. Itu ilmunya almarhum Gus Dur ini. Orang pintar bingung, orang ulama. Nah itu yang kedua adalah mengkafani mayit. Itu tata caranya daripada mengkafani mayit. Dan yang ketiga yaitu mensolati mayit. Habis beres dikafani, dimandikan, dikafani, dan yang selanjutnya itu disolati. Dan sholat tersebut ada 4 takbir. 4 takbir. Ini kadang ada yang nggak tahu nih niatnya nih. Niat sholat mayit, nggak tahu dia. Oh, Adi nggak pernah dapat amplop. Jadi niat mensolati mayit itu usolli hadzal mayiti arba'a takbirati ma'muman fardu kifayati lillahi ta'ala. Ingetin di takutnya mau nyolatin mayit. Jadi usolli ala hadzal mayiti arba'at takbirati ma'muman fardu kifayah lillahi ta'ala, ataupun dibalik nggak masalah karena itu mah hanya sebab lafaz. Misalkan fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala, itu kalau misalkan mayitnya laki-laki. Jadi kalau misalnya laki-laki usolli hadal maiti, kalau misalkan laki-laki. Kalau misalkan perempuan usolli hadzal maitati. Tuh. Kalau misalkan perempuan usolli hadzal maitati. Sama selanjutnya setelahnya. Jadi bacaan pertama yaitu membaca surat Al-Fatihah. Ketika beresan takbir Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, Alhamdulillah, bereskan. Tapi jangan kuat itu mah. Nanti untung baca Al-Fatihah kuat lagi sambil berdiri, Alhamdulillah. Beres Al-Fatihah, takbir lagi, Allahu Akbar, baca sholawat.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina sampai bil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau misalkan nggak sampai, maka sampai kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Beres takbir kedua, ketiga, Allahu Akbar, baca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Udah sedikit aja, nggak masalah. Kalau misalkan itu laki, kalau misalkan yang meninggal laki-laki, maka takbir yang ketiga bacanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Nah, itu kalau misalkan laki-laki. Kalau perempuan bacanya Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu'anha. Nah, kayaknya ini mah udah ketahuan orang-orang yang biasa nyolatin bait ini. Nah, jadi itu rokaat yang ketiga dan terakhir, rokaat yang terakhir, takbir terakhir, rokaat dan takbir yang terakhir. Allahu Akbar. Nah, baca doa lagi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau misalkan apal bagus, dilanjutin wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka raufur. Kalau misalkan nggak apal gimana? Nggak masalah, baca aja Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Udah titik sampai situ. Kalau misalkan nggak hafal, tapi kalau lebih baik yaitu di hafal. Itu kalau laki-laki, kalau perempuan diganti hu-nya jadi ha. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Nah, itu beres. Salamnya kalau misalkan mensolati jenazah ataupun mayit, maka salamnya ditambahin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau sholat kan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau mensolati mayit ditambahin wabarakatuh. Nah, itulah daripada pasal yang pada malam hari ini telah dijelaskan. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan juga dapat dipahami sehingga kita menjadi sebagian daripada amal ibadah, karena kita ketika mensolati mayit ataupun mengabari mayit, mengafani mayit, memandikan mayit, itu adalah salah satu bentuk ibadah yang mana akan menjadikan pahala, karena mensolati itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau misalkan orang yang tidak ikut mensolati mayit tidak masalah, tidak apa-apa, karena ada perwakilan. Tapi kalau bisa kita ikut mensolati mayit untuk mendoakan mayit tersebut, karena kasihan kalau misalkan tidak ada yang mendoakan. Ya, alhamdulillah nanti praktek kita untuk yang namanya mengkafani mayit minggu depan. Minggu depan kita nanti praktek mengkafani mayit biar paham ataupun biar lebih jelas. Kalau misalkan hanya mendengar itu kadang lupa lagi, kebanyakan lupa lagi. Nah, jadi nanti kita minggu depan kita praktek. Jadi kan minggu depan kan habis ini istighosah, marhaban, sedikit praktek. Jadi habis istighosah, marhaban, praktek. Jadi prakteknya bukan orang, jangan orang lah. Kalau misalkan orang nantinya nanti ada pokoknya kain lah, kain hanya ini untuk ini doang,
cara untuk nanti kain di sini, kasih guling atau guling nanti. Pokoknya kita praktek biar agak mengerti. Takutnya ada keluarga kita yang meninggal, ada yang mengkafani, sedangkan yang mengkafani tersebut tidak ngerti. Ada yang kelihatan auratnya, itu bisa kasihan di mayitnya karena terlihat auratnya, karena harus tertutup. Ya, alhamdulillah pengajian kita pada malam hari ini telah selesai. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat berkumpul kembali pada malam Rabu selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan, mungkin itu kesalahan dari saya, karena itu mungkin adalah suatu keterbatasan daripada saya sendiri, dan kepada Allah saya mohon maaf dan mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.